Oke, baik. Selamat malam. Shalom. Shalom, shalom. Terima kasih sudah mau bergabung. Bukan saja sekedar mengisi liburan, tetapi juga untuk menambah pengetahuan sekaligus kewaspadaan kita untuk menyikapi ajaran-ajaran yang viral sekarang ini. Ajaran yang viral kalau itu adalah satu kebenaran, membangun rohani kita sesuai dengan Alkitab, ya. Ya, tentu itu sesuatu yang baik. Tapi kalau viral, ya bertentangan dengan Alkitab atau tidak sesuai dengan Alkitab, sekalipun menggunakan Alkitab, tentu itu adalah suatu kebenaran. Tapi itu bisa kebenaran yang diberikan oleh diri sendiri. Nah, di diskusi kita malam hari ini, saya memberikan topik itu adalah ya menyikapi Kristen progresif. Menyikapi Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif dan mengapa kita harus tahu ya memahami tentang Kristen progresif dan apa saja pokok-pokok ajarannya. Ya, nah, sekarang ini viral ajaran ini di TikTok maupun di YouTube, bahkan juga banyak hamba Tuhan yang menyikapi ajaran ini baik melalui khotbah maupun melalui media sosial, ya cukup banyak, dan semuanya mengatakan bahwa Kristen progresif itu sudah melenceng dari kebenaran Alkitab, bahkan dikatakan adalah ajaran yang sesat, ya, ajaran sesat. Ya, memang dari zaman gereja sampai hari ini, bahkan juga mungkin ke depan, tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah berkesudahan ajaran sesat itu. Selalu ada, selama masih ada iblis di dunia ini, ya setan di dunia ini, dia akan terus berupaya melakukan ya strateginya atau cara-cara yang dimana supaya orang jangan tidak percaya kepada Yesus, jangan percaya kepada Alkitab, dan seterusnya. Ya, dia akan berupaya untuk hal itu. Dari zamannya perjanjian lama, zamannya perjanjian baru, sampai zaman Yesus, zaman gereja, sampai hari ini tidak pernah berhenti. Itu yang melakukan itu salah satunya adalah pekerjaan setan, iblis, memakai manusia kelihatannya melakukan hal yang baik. Jadi malam hari ini kita mau belajar bersama-sama memahami seperti ya dengan waktu mungkin cukup 1 jam ke depan kalau misalnya ya. Silakan yang lain mungkin nanti atau bertanya atau mungkin ada masukan ya. Oke, share dulu. Terima kasih. Nah. Sudah kelihatan? Pak Santosa sudah? Kelihatan Pak, kelihatan. Sudah? Oke. Kelihatan Pak. Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif? Apa ajaran baru? Atau ini ajaran ini kategori dikatakan ajaran sesat? Dan tentu bagaimana kita menyikapinya. Tidak mungkin kita menyikapinya tanpa kita memahami dengan baik dan benar. Ya, tanya ada gembala baru-baru ini di Facebook mengatakan, gak usahlah dipiralkan ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah gitu, ya. Tapi saya mengatakan, justru ini tugas gembala, tugas gereja harus menyampaikan ajaran-ajaran menyimpang dari Alkitab, ya, supaya jemaatnya tahu. Kalau jemaatnya tahu, sehingga dia punya kekuatan dasar untuk menolak, ya, ya, benar. Injil harus diberitakan, harus itu yang utama, ya, harus itu yang utama, harus kita beritakan Injil. Kebenaran-kebenaran Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu harus diberitakan. Tetapi juga dalam Alkitab itu banyak juga ajaran-ajaran yang dikatakan diingatkan untuk ajaran sesat. Ya, ajaran sesat. Mengapa dituliskan hal itu? Supaya setiap orang percaya umat Allah waspada dan bisa berhati-hati seperti apa dikatakan oleh Paulus di kitab Timotius, waspadalah
ya akan apa? Akan ajaranmu dan waspadalah di sekitarmu itu ada ajaran sesat. Nah, jadi salah keliru kalau ada seorang gembala mengatakan jangan ya viralkan. Yang pun tidak dipiralkan itu orangnya saja supaya jangan sampai dia terkenal begitu. Kalau ajaran itu harus kita viralkan bahwa itu ajaran sesat. Oke. Nah, tapi ada juga seorang bishop yang mengaku bishop mengatakan salah satunya kan sekarang ini yang memviralkan Kristen progresif itu adalah namanya Brian Siwarta. Ya, Brian Siwarta yang mengadakan talk show, wawancara dengan beberapa tokoh agama ya di dalamnya dan viral sampai saat ini dan sehingga banyak orang yang memberikan kritisi melalui YouTube maupun TikTok dan juga Facebook, ya Facebook. Dan semua kalau orang Kristen yang mengerti Alkitab pasti mengatakan itu adalah sesat keliru. Kita tidak perlu menghakimi orangnya ya, tapi kita doakan. Tapi ada suatu bishop mengatakan barang siapa yang mengatakan Brian Siwarta itu menghakiminya itu mengatakan dia sesat, maka orang itu adalah orang jahat dan orang paling licik katanya begitu. Seorang bishop yang mengaku bishop terkenal di Indonesia ini dan juga apologet mengaku apologet Kristen yang ditolak oleh banyak orang. Ya, saya singkat namanya JT. Ya, ya. Oke, baik. Sekarang kita melihat apa itu Kristen progresif. Sebenarnya kurang tepat digunakan kata Kristen. Ya, kata Kristen. Mengapa? Karena Kristen itu kalau kita pahami berarti orang yang percaya kepada Kristus. Seseorang yang sudah menyerahkan kepada Kristus. Berarti Kristus di dalam Kristus dalam ada gangguan itu. Pak, di mute dulu. Ya. Nah, itu Kristen. Dan kata Kristen itu dipergunakan pertama kali di Kisah Para Rasul itu di Antioquia. Yaitu siapa? Pengikut Kristus. Orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi kurang tepat, bahkan tidak tepat menggunakan kata Kristen progresif. Lebih baik adalah bidat. Ya, atau bisa juga dikatakan sekte begitu ya. Tapi karena udah viral supaya memudahkan kita untuk mengingat, maka saya katakan ya saya coba tetap kita menggunakan kata Kristen ya progresif begitu ya. Nah ini kita bisa lihat bersama-sama itu progresif. Nah progresif itu artinya ada satu perubahan ya perubahan. Nah kalau perubahan dari yang baik ya menjadi lebih baik atau dari yang jahat jadi baik, nah itu bagus dan harus seperti itu. Dari yang jadi pembohong, pendusta menjadi hidup dalam kebenaran, ya itu harus. Dari yang kurang beriman jadi beriman, ya itu harus. Namanya progresif itu pertobatan itu harus progresif. Tapi kalau Alkitab yang adalah kebenaran diprogresifkan, ya bisa berubah sesuai dengan zaman, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan. Nah ini kan mengerikan sekali, ya. Nah ini adalah satu yang sangat mengerikan, ya. Ya, jadi tidak boleh Alkitab itu disesuaikan dengan keinginan kita. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau lihat. Ini adalah warning dari Paulus ya, yaitu di Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Ya, minta tolong Pak Sentosa bantu baca. Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Namun jika kami atau malaikat dari surga memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah ia terkutuk. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, dan sekarang kukatakan lagi. Jika seseorang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dari yang telah kamu terima, biarlah ia terkutuk. Ya, perhatikan nih. Jadi nanti kan kita lihat satu kesimpulan bahwa Kristen progresif ini sudah memberitakan Injil yang lain, sekalipun menggunakan Alkitab. Mengapa dikatakan Injil yang lain nanti akan dipahami? Kita lihat pokok-pokok ajarannya sehingga disimpulkan Kristen progresif ini adalah ya Kristen yang mengikut Injil lain. Nah, Paulus mengatakan apa? Ya, dikatakan di sini, jika kami, nah ini berarti Paulus ya dengan rasul-rasul yang lainnya atau malaikat di surga, ya malaikat loh, memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Ya, Paulus mau bersaksi nih bahwa Injil yang kami beritakan itu adalah Injil yang benar, murni, bukan Injil yang palsu.
jika seandainya Injil yang kau beritakan itu Injil yang lain, maka dikatakan biarlah ia terkutuk. Wow. Ya, diulang lagi di kalimat berikutnya. Jika seorang memberitakan kepadamu Injil yang berbeda dari yang telah kamu terima, nah yang diterima oleh jemaat di Galatia itu Injil yang murni, Injil yang benar dalam Kristus Yesus. Tapi jika mereka terima itu Injil yang lain, maka dikatakan terkutuklah yang memberitakannya. Wow, jadi tidak boleh main-main. Ini sangat mengerikan sekali. Kalau ada yang memberitakan, menerima Injil yang lain di luar Injil Kristus, atau menyalahgunakan Injil Kristus, maka dikatakan terkutuk. Wow, ini sangat keras sekali, luar biasa. Oke, sekarang kita lihat apa itu Kristen progresif. Nah, ini adalah gerakan Kristen progresif yang mempromosikan. Apa yang dipromosikan? Sebuah Alkitab yang mengatakan Alkitab itu tidak berotoritas. Nah, ini berkaitan dengan bibliologi ya. Kalian sudah belajar bibliologi. Yesus tidak mati untuk Anda. Nah, ini meragukan bahkan menolak kematian Yesus. Ya, menolak kematian Yesus. Ya. Dan sebagai penebus itu akan ditolak. Tuhan yang tidak tepat, Tuhan Yesus itu tidak dapat menyelamatkan Anda. Nah, itu. Jadi, perhatikan di sini. Nah, sederhananya begini. Injil yang lain itu dan bukan kabar baik yang benar-benar memerdekakan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu. Jadi Injil yang lain itu bukan kabar baik yang benar-benar yang dapat memerdekakan kita, bahkan buat kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak. Ya, itu sangat bertentangan. Oke. Nah, kekristenan progresif itu mewakili pendekatan teologis ya postmodern. Nanti akan dijelaskan hal ini. Yang berkembang dari kekristenan liberal sebenarnya di era modern ini. Jadi gini, kita sudah tahu ada namanya teologi liberal. Ya, teologi liberal itu yang mengatakan Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan. Teologi liberal itu mengatakan bahwa Alkitab itu tidak sepenuhnya firman Allah. Di situ ada sejarah. Dan Yesus Kristus itu tidak satu-satunya jalan keselamatan. Ya, nah dan yang lain sebagainya. Nah, ini berakar di dalam pemikiran pencerahan dan ini diambil kembali diajarkan kembali, diyakini kembali oleh penganut Kristen progresif. Ya, nah itu, jadi itu. Nah itu kita bisa melihat. Jadi kalau dikatakan Kristen progresif ini anak atau cucu gitu, anak atau cucunya teologi liberal kan gitu ya. Oke. Nah, Kristen progresif adalah gerakan teologis pasca liberal. Nah, sebelum terjadi liberal sudah ada itu di dalam agama Kristen. Jadi menurut kata Roger Wolsey dikatakan begini, ini Kristen progresif ini berusaha mereformasi iman melalui wawasan pasca modernisme dan juga mengklaim kembali kebenaran di luar historis dan juga faktual yang dapat diverifikasi dari bagian-bagian dalam Alkitab dengan menegaskan kebenaran dan cerita yang mungkin tidak benar terjadi. Jadi diragukan, ya, diajukan keabsahan, keaslian, kebenaran dalam Alkitab. Nah, ya, baik itu berupa historis maupun ceritanya. Apakah memang benar-benar itu adalah Alkitab? Bahwa yakini ini diinspirasikan oleh Allah, tetapi manusia yang menulis. Jadi ada kemungkinan di situ banyak kesalahan, kekeliruan, bahkan kontradiksi. Oke? Nah, jadi kekristenan progresif sebagaimana dijelaskan oleh para penganutnya, ya dicirikan dengan oleh apa? Dicirikan oleh kesetiaan untuk mempertanyakan tradisi penerimaan terhadap keragaman manusia, yaitu menekankan yang kuat pada keadilan sosial. Jadi penekanan Kristen progresif itu adalah penekanan kepada keadilan sosial, bahkan kepedulian terhadap orang miskin, tertindas, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Nah, ini tidak salah kalau kita peduli keadilan sosial, peduli terhadap orang miskin, orang yang tertindas. Ya, itu tidak salah. Dan itu harus dilakukan oleh orang Kristen, ya, harus. Tetapi kalau ini yang menjadi suatu standar patokan untuk kita diselamatkan, nah ini yang keliru. Ya, bahaya sekali, ya. Sehingga banyak sekali orang yang kita lihat tidak jahat, baik.
Baiknya di mana? Suka beramal, suka menolong, dan yang lain sebagai peduli dengan keadaan orang miskin, bantu orang miskin, ya penderitaan orang lain. Itu semua agama tentu mengajarkan hal yang demikian, hal yang baik seperti itu. Tapi kita lihat apa perbedaannya dengan Kristen, ya Kristen yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Kristus. Nah, umat Kristen progresif memiliki keyakinan yang mendalam akan pentingnya instruksi untuk apa? Mengasihi satu sama lain seperti dari Yohanes 15:17. Ini ajaran Yesus Kristus. Ajaran Yesus Kristus untuk mengasihi sesama, ya mengasihi sesama. Nah, ini hal yang positif, hal yang baik. Untuk mengasihi sesama harus. Ya, kalau kita tidak mengasihi, ya berarti tidak menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Ya, tetapi kalau ini nanti menjadi suatu syarat, ya, yaitu untuk masuk surga, yaitu karena mengasihi tanpa percaya kepada Kristus, ya, tanpa menerima sebagai juru selamat, tapi dia hidup di dalam kasih, maka dikatakan itu selamat. Nah, ini bahaya. Ya, nah, jadi kekristenan progresif itu berfokus kepada apa? Yaitu peningkatan nilai-nilai seperti apa? Kasih sayang, keadilan, belas kasihan, dan toleransi. Nah, seringkali melalui apa? Dilakukan melalui aktivis kegiatan-kegiatan secara politik, bukan? Nah, itu. Nah, ini di dalam kekristenan memang diajarkan kasih sayang, keadilan, belas kasihan, dan harus bertoleransi. Tetapi kita tidak boleh itu menjadi standar, ya, supaya kita masuk surga. Sehingga semua agama dengan yang melakukan hal ini, semua agama yang melakukan hal ini tidak mungkin masuk neraka. Tuhan tidak setegak itu, Bapa tidak sekejam itu, Bapa tidak sejahat itu. Nah itu ya. Oke. Nah, jadi meskipun menonjol gerakan ini bukanlah satu-satunya gerakan pemikiran progresif yang signifikan dalam kalangan umat Kristiani. Hal ini mendapat pengaruh dari berbagai aliran teologis, misalnya termasuk evangelis, Kristen liberal, neo-ortodoks, pragmatisme, teologi postmodern, ya, redemptionisme, Kristen progresif, dan teologi pembebasan. Semuanya melakukan hal yang disebut tadi, kasih sayang, keadilan, dan sebagainya. Yang melakukan itu. Nah, apa perbedaannya ini yang penting. Nanti kita untuk ketahui bersama-sama dengan Kristen progresif. Nah, jadi prioritas keadilan dan kepedulian terhadap mereka yang tertindas itu adalah tema yang terutama dan tema yang berulang-ulang. Ya, dalam tradisi kenabian Ibrani yang diwarisi oleh agama Kristen. Nah, hal ini mencerminkan dalam banyak tradisi pelayanan dan pelayanan Kristen di kemudian hari, dan juga baru-baru ini ya di Amerika Serikat ya melalui keterlibatan Kristen dalam hal apa? Yaitu tren politik yang disebut sebagai pergerakan progresif, yaitu Injil sosial, ya, yaitu mengatakan Injil sosial dengan menekankan kepada bantuan, pemberian, perhatian secara finansial, materi, tapi di dalamnya tidak ada pemberitaan tentang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, dia sudah mati, dia sudah datang dari sorga, menjadi manusia, dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib, dan dia bangkit, dia bangkit mengalahkan maut dan naik ke surga. Tidak ada pemberitaan itu, ya, tidak ada, ya, dan itu sering terjadi, ya. Oke, nah kita perhatikan. Nah, Kristen progresif memandang Alkitab ini bahaya. Ini tentang Alkitab. Ya, tentang Alkitab. Bagaimana pandangan mereka tentang Alkitab? Mereka mengatakan Alkitab itu sebagai catatan tentang apa yang diyakini orang tentang Tuhan. Jadi hanya catatan. Mereka katakan hanya buku. Ya, buku. Buku pada zaman dan tempat mereka hidup. Berarti zamannya, kalau misalnya zamannya Abraham, itu catatannya. Zamannya Musa, ya zamannya para nabi-nabi, nah zamannya. Nah, dikatakan di sini, dan bukan sebagai firman Tuhan yang diilhami dan berotoritas. Wow, luar biasa. Ini hati-hati sekali. Jadi mereka mengatakan Alkitab itu hanya catatan, catatan sejarah, catatan peristiwa yang pernah terjadi di zamannya, bukan firman Tuhan. Tetapi ada yang mengakui Kristen progresif ada memang firman Tuhan.
berisi firman Tuhan, tapi semua bukan firman, tidak semuanya firman Tuhan. Nah, liberal juga mengatakan demikian, teologi liberal ya. Nah, jadi Kristen progresif itu untuk menyatakan apa? Ketidaksetujuannya dengan seorang penulis Alkitab, tidak setuju dengan penulis-penulis Alkitab. Misalnya siapa? Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus. Mereka tidak setuju. Ya, ya. Menolak bagian-bagian mereka yang tidak membantu. Jadi tidak membantu itu. Jadi mereka yang meragukan ya penulis-penulisnya. Mengapa? Karena mereka juga adalah manusia, punya keterbatasan. Karena ini kalau belajar di biologi dikatakan juga demikian ya. Oke, keaslian Alkitab. Oke, atau originalnya Alkitab. Tidak ada lagi Alkitab yang asli. Ya, ini yang kita punya sekarang ini dikatakan itu adalah palsu gitu karena bukan asli lagi, itu hanya satu terjemahan. Nah, itu pemahaman-pemahaman orang-orang liberal ya. Oke. Jadi faktanya pemimpin progresif yaitu namanya Richard Rohr mendorong umat Kristen progresif itu apa? Ini mengabaikan, menyangkal, bahkan secara terbuka menentang kitab suci yang imperialistik atau Alkitab itu dianggap itu menghukum, mengeksklusifkan, eksklusif, padahal harus inklusif sebenarnya atau bersifat kesukuan. Nah itu. Jadi kalau kesukuan itu di zamannya sukunya Ibrani, sukunya Yahudi kan gitu, itu kesukuan. Nah, jadi Alkitab ini suka menghukum, badai eksklusif. Mana itu dia tentang, ya. Nah, jadi tentang. Nah, jadi ini hal ini penting. Mengapa? Karena jika kita mengizinkan diri kita sendiri untuk menyangkal atau mengabaikan kitab suci yang tidak sesuai dengan prasangka kita tentang siapa Allah dan bagaimana dia bertindak di dunia, kita secara efektif telah memindahkan otoritas kebenaran. Dari mana? Dari Alkitab ke dalam diri sendiri, pikiran, perasaan, dan preferensi. Ya, maksudnya gini. Ya, makanya Brian itu mengatakan apa? Perasaan saya gitu. Jadi pikiran saya. Nah, jadi sudah mengatakan pikiran saya, perasaan saya. Ya, Habib sebaik ini, ya baik banget pokoknya, baik banget semangatnya. Bapak saya, Tuhan yang saya percaya, tidak mungkin, tidak tega memasukkan ke dalam neraka, pasti ke surga. Situ dalam wawancaranya kan, yaitu. Jadi itu pakai perasaan, perasaan saya mengatakan, Habib sebaik begini, Bapak yang saya percaya itu tidak setega itu, tidak mungkinlah ya menghukum orang baik seperti Bapak ini masuk neraka. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bahaya. Jadi otoritas Alkitab sudah diubah jadi otoritas diri sendiri. Paham di situ maksudnya ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat itu tadi Alkitab. Sekarang pendamaian. Apa kata progres atau apa penganut Kristen progresif ini tentang pendamaian? Ya, itu umumnya menolak doktrin dosa asal. Nah, kita belajar harmatologi ya. Harmatologi itu asal usul dosa. Ya, itu kita sudah pelajari. Yaitu dari asal dosa dari Adam dan Hawa, ada dosa yang diwariskan, ada dosa keturunan, ada dosa perbuatan dan yang lain sebagainya. Menolak dosa asal, ya. Nah, menukarnya dengan konsep yang disebut sebagai berkah asli atau kebaikan asli. Nah itu. Jadi ini bertolak kepada Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa itu ya baik dan kebaikan mereka asli, asli. Nah, dan kebaikan itu tidak luntur, tidak hilang, tidak rusak oleh karena dosa asal. Nah itu dia. Nah, jadi jika kita pada dasarnya tidak berdosa, nah perhatikan, jika dasarnya kita tidak berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa kita, nah ini nih, kematian Yesus itu hanya merupakan contoh kasih dan pengampunan yang harus diikuti, yang harus diikuti. Nah ini, oke. Nah jadi kita lihat di sini, ya. Jadi kematian Yesus itu di kayu salib, memang mereka akui, mereka terima, percaya hal itu, tapi dikatakan itu
bukan untuk pengampunan menggantikan manusia berdosa. Ya, bukan juga untuk apa? Penebusan untuk mendamaikan manusia dengan Bapa, bukan. Ya, bukan. Bukan untuk pendamaian, tetapi untuk apa? Apa yang dicapai Yesus di kayu salib itu hanya menunjukkan teladan dalam kasih, teladan dalam pengorbanan. Begitu. Oke. Nah, kita teruskan. Jadi ada berbagai teori penebusan yang didasarkan pada kitab suci. Ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran ya yang lengkap tentang apa yang Yesus capai di kayu salib. Ketika Yesus di kayu salib yang baru saja kita rayakan, apa yang dicapai di sana? Jadi dikatakan Kristus Victor membantu kita memahami bahwa Yesus datang untuk mengalahkan kuasa dosa. Itu. Yesus datang untuk mengalahkan kematian atau maut. Yesus datang untuk mengalahkan iblis. Digunakan kata tebusan, ya, istilah tebusan. Untuk apa ini? Menggambarkan harga yang harus dibayar. Dengan cara apa? Kita sudah tahu itu. Dengan cara apa? Yesus membayar dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dengan darahnya. Ya, itu dikatakan di kitab Petrus. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan ada teori pengaruh moral. Ya, jadi di biologi ada ini ya. Memberikan kita Yesus sebagai contoh kasih dan pengampunan yang harus diikuti. Betul. Ya, betul. Ya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib itu adalah menunjukkan, membuktikan kasihnya kepada manusia berdosa. Pengampunannya kepada manusia berdosa. Dan kita harus contoh itu. Ya, harus contoh itu. Kalau ada orang Kristen tidak hidup dalam kasih, tidak mau mengampuni, itu Kristen yang mengerikan, yang miskin. Ya, kalau masih menyimpan sakit hati, kepahitan terus-menerus tidak ada mengampuni, berarti dia belum mengalami merasakan namanya pengampunan Tuhan dan kasih Tuhan. Oke? Nah, kemudian ada lagi teori penal substantionari yang atau nemen ya, menggambarkan apa? Bagaimana Yesus menanggung hukuman atas dosa-dosa kita dan memuaskan murka Allah yang seharusnya kita terima. Jadi, apa yang dilakukan oleh Yesus itu di kayu salib adalah untuk menanggung hukuman atas dosa kita. Yang seharusnya kita yang dihukum. Roma 5 ayat 8 ya. Ya, tapi menggantikan kita. Sehingga murka Allah kepada manusia berdosa ya tidak lagi ya, terutama sebenarnya kepada orang yang percaya tidak akan dihukum lagi. Sudah jelas. Yohanes 3 ayat 18 sampai ayat 17 sampai 18. Barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak berada di bawah hukuman, tapi barang siapa yang tidak percaya kepada Kristus, kepada Putra Allah, dia berada di bawah hukuman. Nah, itu sangat jelas sekali. Nah, teori ini harus disatukan, jangan dipisahkan. Ya, jangan dipisahkan. Yaitu bersatu untuk memberikan kita gambaran lengkap apa yang dia di kayu salib. Ya, nah itu. Jadi jelas. Jadi jangan hanya diambil sebagian seperti Kristen progresif. Ya, hanya ngambil apa korbanannya. Ya itu. Ya. Oke. Nah, ini beda ini. Bisa yang lain dulu ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, perhatikan di kalangan progresif gagasan bahwa Allah menuntut pengorbanan darah putra tunggal, ya putra tunggalnya itu yaitu Yesus Kristus, ini dianggap menjadikan Bapa, ya Bapa itu sebagai semacam pelaku kekerasan ilahi terhadap anak. Wow, ya. Jadi kalau Tuhan Theos menuntut, yaitu Bapa menuntut pengorbanan darah, yaitu Yesus Kristus, anak yang tunggal itu. Nah, ini dipahami sebagai kekerasan ilahi terhadap anak. Namanya kekerasan berarti dipaksa gitu ya. Apakah Yesus dipaksa untuk mati di kayu salib? Filipi 2 sangat jelas. Ayat 6 sampai ke 11 itu dikatakan apa? Karena ketaatannya sampai mati kayu salib, karena kerelaannya. Nah, oleh karena itu, mereka seringkali menolak penebusan itu sebagai pengganti manusia berdosa, ditolak. Ya, ditolak. Oke, nah, oke. Ini harus dipahami. Nah, kemudian ada pergeseran. Yang pergeseran penting karena tanpa penebusan Kristus, perhatikan, ini penting.
tanpa penebusan Kristus yang bersifat substansi, ya, atau sifat substitusi, tidak ada mekanisme bagi individu untuk berdamai dengan Allah. Perhatikan, tidak ada perdamaian dengan Allah, dengan Bapa tanpa ada penebusan. Kalau dibuat lebih ya, penebusan Kristus untuk memperdamaikan kita dengan memperdamaikan kita dengan Tuhan, gitu ya. Memperdamaikan kita dengan Kristus, bukan memperdamaikan kita dengan setan, bukan ya. Atau dikatakan kita ditebus dari mana? Orang bilang dari setan, dari iblis. Nah, itu ada ajaran darak bang lagi. Nanti suatu saat kita akan seminar tentang salah satu bidat darak bang yang ada di Korea, ya. Oke. Nah, jadi perhatikan, dalam pandangan Kristen progresif dikatakan begini, Yesus mengalahkan kuasa dosa dan kematian dan memberikan kita teladan untuk diikuti. Nah, ini dia. Perhatikan ini, bahayanya di sini. Tidak memberikan solusi atas dosa-dosa yang sebenarnya kita lakukan. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu tidak memberikan solusi untuk apa? Dosa-dosa kita, tidak. Itu hanya meninggalkan teladan. Ya, kematiannya itu kita harus teladani, disebut dengan pengorbanan. Ya, pengorbanan. Wow, ria. Ya. Oke, itu kan pendamaian. Sekarang kita lihat tentang kebangkitan. Yang baru saja kita rayakan tentang kebangkitan. Ini peristiwa bersejarah, ya, yang benar-benar pernah terjadi, tapi banyak orang meragukannya, ya. Oke, dengan pandangan yang lebih rendah terhadap Alkitab dan penolakan terhadap penebusan, ya, domino berikutnya adalah apa? Dikatakan yang akan runtuh tentu saja adalah kebangkitan. Perhatikan, perhatikan di sini. Jika dosa tidak memisahkan kita dari Allah, dan Yesus tidak benar-benar perlu mati untuk mendamaikan kita dengan Bapa, maka kebangkitan fisiknya akan menjadi bahan perdebatan. Wow, ya kan? Nah ini sangat mengerikan. Hati-hati. Justru dosa itu memisahkan kita dari Allah. Mulai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, memisahkan kita, manusia berdosa. Semua telah berbuat dosa. Roma 3:23, upah dosa ialah maut. Maut itu berarti kematian, memisahkan kita dari Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, persekutuan dan hubungan dengan Allah itu terputus. Ya, nah ini. Maka solusinya tidak ada cara lain adalah kematian Kristus, dan tidak cukup hanya dengan mati, tetapi juga dia harus bangkit secara fisik. Ya, sesuai dengan apa dikatakan Alkitab. Nah, kita perhatikan di sini. Tidak semua orang Kristen progresif menyangkal kebangkitan tubuh Kristus. Artinya mereka ada yang percaya tentang kebangkitan Kristus. Ya. Jadi apa sebenarnya yang dipercaya seseorang tentang kebangkitan menjadi kurang penting? Nah, buat mereka kebangkitan itu menjadi kurang penting. Tidak terlalu penting lah, ya kan gitu ya. Yesus bangkit itu tidak penting, ya. Itu hanya satu sejarah. Yesus pernah bangkit gitu saja. Nah, apa yang mau diteladani dari situ? Tapi ya pada saat dia mati di kayu salib ada yang teladani, ya. Nah, di sini ada seorang ya blogger progresif ya, populer, yaitu apa dikatakan Kristen progresif, itu menerbitkan sebuah postingan yang ditulis oleh seorang pendeta anak-anak progresif tentang bagaimana bicara dengan anak-anak Anda tentang Paskah, yaitu kebangkitan. Ya, dikatakan begini, dia menulis apa? Inti dari kisah Paskah bukanlah apa yang benar-benar bangkit, bukanlah Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian atau tidak, bukan itu. Intinya bukan tentang apakah Yesus itu mati atau bangkit, bukan. Ya, tapi kita akan mengerti, ya kita tidak akan mengerti maksudnya jika kita memperdebatkan keakuratan sejarah kebangkitan tubuh itu. Jadi kebangkitan itu kan fakta, ya, ya fakta, dan banyak data Alkitab yang menunjukkan itu, ya membuktikan hal itu, ya harus kita percaya. Kalau kita tidak percaya lagi kepada kebangkitan, nanti kita lihat, ya apa dampak buruknya bagi kita yang tidak percaya kepada kebangkitan. Nah, kemudian dia menyarankan kepada orang tua untuk memberi tahu kepada anak-anak mereka bahwa cerita tidak harus bersifat faktual untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi ceritakan kepada anak-anak itu tentang kebangkitan, tetapi tidak perlu secara faktual tentang kebenaran disampaikan kepada anak. Ini bahaya.
Ya, sangat bahaya. Ya. Nah, seringkali penekanannya dialihkan dari kenyataan sejarah ke pelajaran yang dapat kita petik dari cerita. Apa pelajarannya? Jadi bukan fakta, bukan sejarah itu. Apa pelajarannya yang kita terima dari situ? Nah, itu disampaikan, ceritakan kepada anak. Ya. Nah, baru kita lihat apa kata Paulus. Ya. Rasul Paulus menuliskan, ya. Jadi 1 Korintus 15 ayat 14 17. Kita Pak Santosa bisa baca? Bantu atau yang lain baca? Yang sudah ditampilkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami. Demikian pula imanmu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih berada dalam dosa. Ini sangat jelas sekali apa dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 14 17. Ya. Nah, ini kebenaran kekristenan. Kita berdiri atas dasar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Ya. Ini berdiri dan runtuhnya iman Kristen, kokoh dan runtuhnya iman Kristen itu terletak didasari kepada kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, Paulus mengatakan, maka sia-sialah kita beriman kepada Kristus, maka sia-sialah kita memberitakan tentang Yesus, itu tentang kematiannya. Dia nggak bangkit. Sia-sialah iman kita. Maka tetap kita ini orang berdosa, di bawah hukuman. Ya. Nah ini, jadi apakah kebangkitan itu fakta sejarah? Fakta sejarah. Apakah itu untuk menentukan iman kita? Iya. Tidak seperti yang dikatakan tadi ya oleh penganut Kristen progresif. Tidak ada yang perlu teladani dari kebangkitan itu. Ya. Nah, kitab suci memberitahukan kita bahwa jika hal itu tidak terjadi, maka kita tidak mempunyai harapan untuk keselamatan. Itulah. Ya kan? Kan kematian kebangkitan Kristus menjadi dasar keselamatan kita. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, hanya mati saja, untuk apa kita beriman kepada orang mati? Dan berarti, karena saya katakan di Kristologi, padahal Yesus mengatakan pada murid-muridnya sebelum peristiwa salib, beberapa kali mengatakan kepada para muridnya, Rasul juga, bahwa dia akan ditangkap oleh penjahat, diberikan kepada penyamun, lalu dia akan menderita, dia akan disalibkan, dia akan mati, dia akan bangkit. Pernah disampaikan itu. Bahkan dibuatkan oleh Yesaya, dibuatkan oleh Mika. Nah, ternyata tidak terjadi, kan bohong. Tapi kita melihat kebenarannya tidak bohong, ya. Itu benar-benar terjadi luar biasa. Oke? Nah, itu mengenai kebangkitan. Sekarang kita lihat ajaran yang berikutnya tentang surga, neraka, dan penghakiman terakhir. Nah, ini sudah masuk ke apa eskatologi ini ya. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat teologi Kristen progresif itu sebagai seperangkat, yaitu yang dianggap sebagai blok bangunan. Blok bangunan tanpa dosa, tanpa penebusan, dan tanpa kebangkitan. Perhatikan ya, tanpa dosa, tanpa penebusan, dan tanpa kebangkitan, tidak ada tempat bagi penghalang sorga dan neraka untuk berdiri. Wow. Ya, tidak ada jadi penghalang untuk ke surga ataupun ke neraka. Ya. Jika kita tidak terpisah dari Tuhan sejak awal, apa tujuan memisahkan manusia ke surga dan neraka selamanya? Apa tujuannya? Begitu. Nah, kita lihat tujuannya, nah, dijelaskan. Nah, ini sebabnya mengapa banyak orang Kristen progresif menganut suatu bentuk namanya universal atau universalisme. Gagasannya apa? Gagasannya bahwa semua manusia, ya, semua manusia, dalam beberapa kasus seluruh ciptaan dan bahkan malaikat yang jatuh pun berarti Lucifer dengan pengikutnya, mereka mengatakan apa? Akan diselamatkan dan akan menghabiskan waktu kekekalannya bersama dengan Tuhan. Wow. Benar, ini pelecehan betul, merendahkan betul tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Jadi tidak perlu
kematian dan kebangkitan Kristus itu, toh juga semua akan diselamatkan masuk surga, akan ada hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu adil, tidak setega itu. Dia manusia itu kan ciptaannya, hati-hati, ya. Oke. Nah, ada seorang mengatakan, Nadia di penulis ya, Nadia Bloch Weber kata apa? Saya akui bahwa saya adalah seorang universalis yang berpusat pada Kristiani. Dia mengakui dia seorang Kristiani. Tapi perhatikan, artinya bagi saya adalah bahwa apapun yang Allah capai, khususnya di kayu salib, yaitu peristiwa kristologi itu, adalah demi pemulihan, penebusan, serta rekonsiliasi segala sesuatu dan semua manusia di seluruh ciptaan setiap orang. Nah ini kalau Yesus datang ke dunia dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga memberikan anak tunggal, dunia berarti semua manusia di dunia. Oke. Dan kematian kebangkitannya juga adalah untuk semua manusia. Dalam hal ini betul. Yesus datang bukan untuk agama Kristen, maksudnya begitu. Yesus datang bukan untuk golongan agama tertentu, bukan untuk keyakinan tertentu. Yesus datang untuk dunia, untuk semua manusia di dunia. Tetapi yang berbahaya, yang salah, Allah keliru adalah tanpa percaya kepada Kristus, kematian dan kebangkitannya itu tetap selamat. Nah itu dia. Ya, itu bahaya sekali. Inilah yang dikatakan oleh Kristen progresif. Ya, nah ini harus kita pahami dengan baik. Kemudian ada lagi William Paul Young yang menulis dalam satu buku ya berjudul As We Believe About God, yang menjelaskan teologi yang mendasari yaitu dengan Disak. Ya, Disak itu di dalamnya apa? Dia menulis bahwa dia percaya, ini dia percaya semua orang akan diselamatkan. Semua orang akan diselamatkan dan menyebut pandangan ini sebagai keselamatan universal. Jadi semua siapapun dia, entah dia jahat, ya kan, entah dia baik, entah dia tidak percaya atau tidak percaya. Nah, universal, ya, ya ini ngeri, ya. Oke, jadi perhatikan di sini. Hal ini penting karena mengapa? Karena neraka adalah cara Tuhan untuk mengkarantina kejahatan selamanya. Jadi neraka itu hanya satu cara untuk mengkarantina kejahatan supaya kejahatan itu jangan terjadi lagi. Itu. Nah, jadi pada dasarnya janji Allah untuk menjadikan segala sesuatu baru dan menghapus segala air mata dari mata kita didasarkan kepada fakta bahwa Ia akan memberantas kejahatan untuk selamanya. Ya. Nah, surga adalah puncak dari rencana penyelamatan besar, rencana Allah yang ditawarkan kepada semua manusia. Betul. Ya. Tapi siapa yang akan masuk surga itu? Ini hal yang perlu kita pahami, ya. Nah, dikatakan bahwa surga neraka penghakiman terhadap tempat di mana mereka menaruh kepercayaan mereka kepada Yesus akan menghabiskan kekal bersama Tuhan yang mereka kasihi. Semua orang diundang, tapi dia tidak bisa membiarkan siapapun membawa dosanya. Jika dia melakukannya, dia pada dasarnya menyatakan solidaritas dengan kami tetapi tidak berdaya untuk menyelamatkan kami. Nah, kalau kita pahami dengan baik, ya surga itu ya bukan suatu tempat untuk semua agama yang melakukan kebaikan. Surga itu bukan untuk memperoleh orang keselamatan oleh karena perbuatan baik dan kasih. Bukan karena sosialnya, bukan. Ya. Tapi surga itu adalah tempat bagi orang yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ingat, perlu kita ingat, bukan berarti kalau kita sudah punya kepastian keselamatan pasti masuk surga. Lalu kita hidup itu seenaknya. Tetap aja berbuat dosa, berbuat kejahatan. Toh kita juga nanti selamat. Nah ini salah. Tidak ada jalan kita begitu. Ya, tetap harus sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai kasih kita kepada Tuhan. Semua kebaikan apapun itu harus kita kerjakan, kita lakukan. Ya, oke. Nah ini pengantarnya. Saya akan sampaikan secara singkat lagi pokok ajaran kesesatan dari Kristen progresif. Oke. Nah, sementara itu saya stop dulu rekamannya.